Kalau dulu Maria Segaf yang ramai adalah mengadu nasib di Jakarta. Begitu ya, orang ramai-ramai ke Jakarta. Kalau sekarang setelah digagas oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kini ternyata laporan aduan juga menjalar ke Kementerian Keuangan, Pak Purbaya. Lapor Pak Purbaya, Pertanian, betul. Ada Pak Amran, yang mana juga ternyata mendapat respon yang sangat positif dari rakyat. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat kan, tools politik ini kan juga sebenarnya sudah banyak digunakan kan oleh para pejabat gitu. Tapi apa yang membedakan nih, Purbaya efeknya apa gitu kan? Coba kita akan bahas hal ini ya bersama dengan analis politik dari Universitas Bakri, ada Mas Triandika Kurniawan, dan juga sudah hadir bersama kami ada Mas Ahmad Nur Hidayat, ekonom dan analis kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Brim, Mbak Maria. Udah semangat banget mau bahas dari tadi pagi nih. Mau mengkuliti begitu ya. Oke, Mas, kalau kita lihat nih, kenapa sih kemudian sekarang lagi ramai-ramai gitu, kita judulnya lagi ngetren pejabat buka aduan begitu kan. Ini kan sebenarnya bukan hal yang baru kan Mas Nur? Betul, ini bukan hal yang baru ya. Sebelumnya kan lapor Pak Wapres itu sudah juga dapat satu antusiasme dari masyarakat. Lapor Pak Purbaya, sekarang lapor Pak Amran. Saya kira ini salah satu bentuk institusi negara mendekatkan diri kepada rakyatnya. Dan yang menariknya adalah ini menggunakan WhatsApp. Jadi ini memudahkan publik, dia bisa sambil tiduran, sambil dimanapun untuk mengadu tentang persoalan-persoalan publik kepada pejabat yang menurut dia bisa menyelesaikan masalahnya. Dan saya kira ini adalah satu level yang lebih baik ya dalam layanan publik. Jadi layanan publik kita sekarang lebih, itu kan real time. Kalau seandainya ini segera diantisipasi dan ditindaklanjuti, saya kira ini akan sangat baik sekali buat kinerja pemerintahan ke depan. Tapi kalau juga melihat bagaimana sebenarnya kan ini tren sudah lama. Tapi kalau hanya menggunakan WhatsApp saja kan sebenarnya nggak booming-booming banget. Tapi kalau melihatnya seperti apa, kok bisa sampai ramai sekali, bahkan bisa mempengaruhi elektabilitas dari seorang menteri ataupun petinggi di pemerintah saat ini. Tentunya kan pejabat yang responsif terhadap persoalan publik itu akan mendapatkan kesukaan yang baik di masyarakat. Dan saya kira ini terjawab dari hasil survei elektabilitas Pak Purbaya yang kabarnya lebih tinggi daripada Pak Gibran untuk posisi cawapres. Saya kira itu satu hal yang nilai lebih ya ketika seorang pejabat publik mampu melakukan apa istilahnya terbuka dan ingin melakukan perubahan. Begitu ya. Betul. Tetapi ingat, ini akan menjadi backfire buat si pejabatnya manakala tidak direspon dengan baik aduan-aduan publik itu. Dan saya kira aduan-aduan itu kan banyak yang, dan ini juga menarik ya, orang mengadu kan boleh apa aja. Nah, bagaimana cara mengkategorikannya? Itu dia sehari aja waktu itu kan si Pak Purbaya bilang ya, sehari udah ribuan yang masuk. Bahkan terakhir itu sampai 30.000 laporan. Dan itu kan bagaimana mensortirnya, mengkategorikannya, kemudian meresponnya. Ini kan butuh sistem, butuh transparansi dari aduan itu. Jangan sampai orang mengadu tapi dibiarkan begitu saja. Nah, saya kira supaya tidak menjadi backfire, ini harus transparan. Apa yang sudah ada masuk ke masyarakat, terutama pengaduan bea cukai ya kalau kasus Kementerian Keuangan, dan kemudian bagaimana responnya. Kalau kemudian tidak direspon ya kemudian akhirnya pejabatnya sama aja, hanya omong-omong saja begitu. Mas Andika, apakah benar semua aduan itu direspon langsung oleh Pak Menteri ataupun mereka yang membuka aduan, atau ini hanya ya sistem aja nih, komputerisasi nih. Komunikasi politik saja. Itu kan teknis Mas ya. Kalau menurut saya mungkin aduannya nggak langsung dijawab WA langsung ya oleh Pak Menteri karena jumlahnya pasti ribuan. Yang terpenting ada ini inisiatif bagus dari Menteri untuk bisa membuka keran respon ya terhadap masukan-masukan ataupun temuan-temuan dari masyarakat. Saya yakin negara harusnya bisa, karena private sector pun bisa Mas ya. Kalau kita komplain ke misalnya PLN, komplain ke BUMN ataupun ke perusahaan-perusahaan private, itu ada customer service yang bisa memberikan tracking laporan kita. Semestinya negara jauh lebih hebat daripada itu. Dan menurut saya ini satu inisiatif bagus untuk memberikan transparansi dan mendukung sebenarnya langgam komunikasi Pak Purbaya yang otentik dan cepat itu gitu ya. Ya, termasuk juga Pak Amran yang kemudian saat ini juga mulai membuat aduan. Ya, semakin banyak menteri yang membangun sistem aduan seperti itu semakin bagus ya. Tapi menurut saya juga sebenarnya setiap kementerian sudah punya channeling itu ya. Namun mungkin implementasinya, praktiknya yang tidak optimal. Dan setiap menteri barangkali juga selain inisiatif membuka lapor Pak Menteri, juga membenahi
siklus channeling proses laporan di tiap-tiap kementerian tersebut yang pastinya sudah ada juga gitu ya. Apakah juga Mas Andika sepakat bahwa tadi juga Bang Ahmad menjelaskan ini bisa jadi backfire untuk para menteri yang membuka aduan kalau saja tidak direspon dan juga tidak dibenahi laporan-laporan. Apalagi secara politik ini kan nanti jadi alat nih. Bahkan juga kalau kita dari laporan yang terakhir masuk hingga 30.000, kalau kita tarik garis lurusnya 10%-nya aja sudah 3.000 yang harus. Iya, betul. Jadi ini bisa jadi dampaknya sangat positif bagi menteri dalam melihat kinerjanya. Bisa juga backfire negatif kalau tidak di follow up dengan cepat dan tepat gitu ya. Ya, tapi kemudian kok nampaknya kalau dilihat dari sisi politik banyak yang seuzon gitu dari Rizan ya kan. Ramai-ramai bikin lapor Pak Menteri gitu ya. Ini mau maju 2029 apa gimana nih pada kayak gitu? Apakah ini juga kemudian bisa Anda lihat dari kacamata itu? Sebagai jabatan politik asumsi-asumsi itu sah saja ya. Menteri ada posisi politik dan memang ini juga terkait dengan momentum politik. Tetapi kalau kita lihat ini kan 2029 masih lama ya. Ini baru 1 tahun dan sebenarnya menurut saya lebih baik ya para menteri itu fokus mengejar kinerjanya, maka elektabilitas akan mengikuti gitu ya. Kalau kita mengejar elektabilitas kadang-kadang kinerja juga kedodoran gitu ya. Ini hati-hati juga Pak Purbaya. Meskipun sekarang menurut beberapa survei cukup tinggi ya popularitas. Mungkin kalau elektabilitas itu masih 2 tahap lanjutan. Setidaknya popularitasnya tinggi dan ini sebenarnya kalau di track apa sih sumber popularitasnya gitu kan ya, langgam komunikasi Pak Purba yang cowboy, yang otentik, yang cepat, yang ceplas-ceplos itu menjadi salah satu sumbernya. Karena barangkali beliau juga fokus mengejar target ekonomi 8%. Nah itu dia. Gitu. Mungkin publik juga sudah jengah gitu ya dengan para pejabat yang normatif kalau jawab pertanyaan. Tetapi kalau nanti fokusnya kepada elektabilitas, mengejar rate elektabilitas bisa jadi kinerjanya jadi terlupakan. Gitu. Nah ini hati-hati juga. Gitu. Setuju Bang Ahmad dengan Mas Andika? Ya ada yang saya ingin tambahkan ya. Jadi kalau kita lihat elektabilitas itu kesannya ke personal. Padahal kita ini membutuhkan satu kinerja sistem. Kementerian Keuangan secara keseluruhan kinerjanya harus baik. Kementerian Pertanian dengan yang komandonya Pak Amran secara institusi harus baik. Jadi publik kadang-kadang memang tidak bisa memisahkan antara personal dengan institusi. Tetapi yang kita butuhkan di jangka panjang adalah pembenahan institusi. Bagaimana Kementerian Keuangan ini lebih tanggap terhadap apa? Terhadap penyalahgunaan internal. Katakan yang ada di bea cukai, perpajakan. Bagaimana kita bisa membenahi ini? Kadang-kadang ini tidak sinkron antara kualitas menterinya dengan kinerja institusi kementeriannya. Nah, bagaimana kita mendekatkan gap ini? Jadi artinya pejabat-pejabat yang sekarang punya popularitas tinggi itu jangan bangga dengan figuritas dia. Nah, itu dia. Tapi bagaimana dia bisa membangun institusinya supaya naik level. Kinerjanya lebih baik, lebih transparan dan lebih bermanfaat buat masyarakat. Sehingga itu juga nanti memberikan keuntungan buat pribadinya. Jadi jangan terbalik. Jangan yang dikedepankan figurnya, tapi institusinya ditinggalkan belakangan. Ya, karena kan sorotan kamera itu kan candu ya Mas ya. Khawatirnya kemudian mereka sudah nikmat dengan sebutan sebagai media darling begitu. Kemudian tapi institusinya justru berbanding terbalik. Anda melihat demikian tidak? Bisa saja terjadi dan saya kira ini sesuatu yang sangat berbahaya sebetulnya. Apalagi konteks Kementerian Keuangan. Ingat, kementerian ini adalah jantungnya ekonomi. Kalau seandainya kemudian Kementerian Keuangan ini kemudian kinerjanya kedodoran, gap terlalu tinggi dengan menterinya, kita bisa apa? Karena yang mengelola pajak ini kan Kementerian Keuangan. Yang mengalokasikan APBN kita kan Kementerian Keuangan. Nah, kalau ini tidak diperkuat juga, orang-orangnya tidak diperbaiki, kinerjanya harus ditingkatkan, apalagi Kementerian Keuangan tanda kutip, kementerian yang punya kemewahan. Tanda kutip karena gajinya lebih tinggi daripada ASN yang lain. Berarti kinerjanya harus lebih tinggi. Jadi sebetulnya yang kemarin itu ketika misalkan popularitas Kementerian Keuangan di bawah, itu pertanyaan besar. Loh, ini kan gaji paling tinggi, harusnya dia paling tinggi. Nah, sekarang mungkin adalah Pak Purbaya menormalkan kembali. Bahwa ini kementerian yang tanda kutip negara memberikan fasilitas kepada karyawan birokrat di Kementerian Keuangan dengan sangat tinggi. Sudah saatnya Anda membuktikan kinerja yang lebih baik sehingga mendapatkan popularitas di masyarakat. Begitu. Kalau Mas Andika sendiri melihat apakah memang tren lapor Pak ini juga perlu dilakukan atau sebenarnya kementerian-kementerian itu sudah tahu masalahnya di mana saja, hanya butuh dorongan dari masyarakat begitu untuk kemudian mengatasi masalah-masalah tersebut. Jadi gini, institusi birokrasi ya, kalau saya mengkaitkan tadi yang Mas Ahmad sampaikan institusi, saya ingin tarik lebih operasional ke birokrasi. Birokrasi itu ada salah satu penyakit bawaannya adalah kelambanan. Ya,
mungkin karena terlalu gemuk gitu ya sehingga tidak bisa bergerak cepat. Sementara di sisi lain menteri yang punya target politik dari pemimpin dalam hal ini presiden itu dikejar ya. Dan bagaimana mensinkronisasi antara target politik yang dibebankan kepada menteri dengan sistem birokrasi yang sudah ajak terlalu lama ini itu bisa sinergis, itu juga bukan perkara yang mudah gitu ya. Sehingga menurut saya barangkali tadi channeling komunikasi lapor-lapor seperti itu sudah ada di institusi kementerian. Tetapi karena kegemukan ya sistem birokrasi kita dan sudah mapan lah ya culture yang ada di situ, ini terkesan kurang responsif sehingga butuh dorongan dari menteri untuk bisa mempercepat arus lapor yang sudah ada sebelumnya itu. Gitu ya Mas Ahmad, artinya mungkin para menteri ini baik Pak Purbaya, Pak Amran gerah gitu nih sebenarnya banyak masalah tapi kok anak buahnya justru tidak melakukan gerak yang responsif gitu. Iya, saya kira itu salah satu alasannya ya. Okay. Tapi alasan yang lain saya kira begini, mungkin ada di internal kabinet itu dipantau mengenai popularitasnya. Kalau popularitasnya kemudian meningkat dianggap kinerjanya baik. Padahal menurut saya itu salah kaprah loh. Popularitas itu tidak selalu sebanding dengan kinerja. Betul. Misalkan si menteri ini melucu, mengkoboi, dianggap cocok lah. Kan nggak sebanding dengan kinerja apanya yang harus dilakukan di publiknya. Misalkan apakah tax ratio kita sudah meningkat? Itu kan nggak ada kaitannya dengan melucu dan mengkoboi tadi. Nah saya kira ini yang harus didekatkan. Kalau seandainya memang penilaian kabinet adalah popularitas, ini perlu ditambah dengan kinerja yang real. Misalkan kan ada aturan-aturan. Kalau mau 8%, harus misalkan tax ratio-nya double digit. Kemudian bagaimana daya serap kementerian-kementerian yang lain ini sekarang udah pekan ke-4 triliun keempat. Ini harusnya sudah sampai 75% daya serapnya. Ini sudah dilakukan belum? Saya kira ini yang perlu dipacu oleh teman-teman di semua kementerian ya, mengenai kinerja yang terukur dibandingkan dari popularitas yang sekedar tanda kutip gimmick. Gitu. Tapi kan popularitas juga dibutuhkan kalau pengen melangkah ke parpol. Kemungkinan menuju ke sana kan seperti itu. Dijawab sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.